Jadi kaya itu nggak gampang. Kita perlu belajar tentang uang. Tapi sebelum belajar tentang uang, kita perlu mindset dan objektif yang kuat tentang subjek uang. Selanjutnya, kita perlu kerja keras, perlu mental jatuh bangun yang kuat. Dan kalau sudah punya uang, kita perlu jaga baik-baik uang kita. Karena banyak manusia di dunia ini yang mau uang kita, terutama institusi finansial. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperlancar perjalanan kita untuk menjadi kaya. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku The Rules of Wealth karya Richard Templer. Kalau mau dimurahkan rezekinya oleh Tuhan, jangan lupa untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, terutama di Wisma Tuna Ganda. Untuk info detailnya kalian bisa langsung lihat di websitenya rumahpiatu.org. Penting banget untuk kalian yang masih berat rezekinya dan berat jodohnya. Mungkin bisa mulai bantu-bantu sedikit lah, biar diberikan keringanan. Haha. Dan kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Oh iya, jangan lupa untuk jempol like-nya. Klik-klik. Bungkusan pertama. Kebanyakan orang itu males jadi kaya. Banyak orang yang mau jadi kaya, tapi mereka tidak mau melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka jadi kaya. Mereka nggak siap untuk mengorbankan waktu santai mereka. Mereka tidak mau mencari tahu hal-hal yang bisa membantu pendapatan mereka. Mereka tidak siap harus kerja ekstra untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan mereka tidak siap untuk fokus pada proses membangun kekayaan. Maunya yang instan aja. Untuk jadi kaya, itu dimulai dari mindset atau keyakinan kita tentang subjek uang. Jika mindset kita cuma perlu cukup uang untuk bisa makan dan tidur, maka alam bawah sadar kita akan mencari uang untuk cukup makan dan cukup tidur aja. Tapi jika mindset kita perlu banyak uang agar kita bisa bantu orang tua, bantu keluarga, dan orang yang kekurangan, maka alam bawah sadar kita akan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi berkah bagi orang banyak. Intinya, kita harus punya mindset yang tepat dan putuskan objektif yang tepat apa yang kita mau lakukan jika kita punya banyak uang. Selanjutnya, banyak orang memilih kesenangan sekarang dibandingkan kesenangan masa depan. Banyak yang lebih suka untuk menghabiskan uang mereka untuk jalan-jalan, beli teknologi terbaru, mau terlihat kaya dan keren daripada menabung, beli investasi, dan belajar cara mempekerjakan uang. Menabung, belajar investasi, itu bosenin dan susah banget. Yang lain cari info iPhone terbaru, tapi kita cari tahu instrumen investasi terbaik. Boring banget dah. Tapi ini adalah proses untuk menjadi kaya. Semua orang kaya melewati proses ini. Penting banget untuk diingat ya, belajar cara mengatur diri kita itu lebih susah daripada belajar mengatur keuangan. Kenapa susah? Yaitu karena semua manusia itu lebih suka senang-senang sekarang, karena langsung terasa. Sedangkan manusia tidak suka kesenangan masa depan, karena nggak langsung terasa dan masih ambigu dan nggak jelas. Jadi intinya, kebanyakan orang itu bukan tidak mau jadi kaya, tapi males jadi kaya. Jadi kaya itu butuh proses, dan kebanyakan orang males jalanin prosesnya. Bungkusan kedua, orang kaya punya rencana keuangan. Kenapa banyak orang sering berasa uangnya habis begitu aja? Karena banyak orang yang tidak punya rencana keuangan. Kalau kita tidak punya rencana keuangan, maka kita akan gampang tergoda untuk belanjain uang kita. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah diinvestasikan uang kita atau membangun ide bisnis kita menjadi kenyataan. Kalau kita punya rencana keuangan, kita akan lebih punya sense untuk belanjain apa yang perlu dan tidak perlu. Jika kita telah melakukan perencanaan dan tidak berhasil, maka kita harus selalu melakukan adjustment atau perubahan. Perusahaan besar seperti Google aja masih selalu melakukan adjustment atau perubahan sampai sekarang. Rencana keuangan yang kita maksudkan bukan hanya melakukan budgeting aja, tapi juga mencari cara mendapatkan sumber penghasilan yang lebih besar. Mencari cara melunaskan hutang kalian secepatnya, kalau kalian ada hutang ya. Jadi, cari karir yang lebih baik, cari kerja sampingan, cari investasi yang bisa menghasilkan passive income, atau mulai berbisnis juga bisa. Semua itu masuk dalam rencana keuangan kita. Jadi intinya, buat rencana keuangan kalian dari segi budgeting, lunasin hutang, sampai mencari penghasilan lebih. Ada sebuah pepatah bagus yang mengatakan seperti ini. A good plan today is better than a perfect plan tomorrow. Bungkusan ketiga, semua orang bisa kaya, tapi semua orang bisa kaya. Mau kalian membangun karir, jadi freelancer atau agent, atau jadi profesional seperti dokter atau pengacara, kalian pasti bisa jadi kaya pada akhirnya.
Tapi kalau kalian mau kaya cepat dan jadi super kaya, kalian harus belajar caranya membangun bisnis deal. Untuk bisa mendapatkan bisnis deal, kita harus punya value. Value yang dimana banyak orang butuhkan. Contohnya aja, seperti pengacara Hotman Paris. Bang Hotman itu bukan sekedar pengacara yang dibayar dari fee, tapi dia bisa membuat bisnis deal yang mahal. Karena value-nya Bang Hotman banyak dibutuhkan orang kaya. Contoh lainnya, seperti Bill Gates dengan produknya Microsoft yang bisa membawa value dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tentu saja, untuk punya value itu bukanlah hal yang gampang dan instan. Butuh waktu dan kerja keras untuk membangunnya. Selain harus punya skill membangun bisnis deal, penting juga kita belajar seni menjual untuk jadi cepat kaya dan super kaya. Seni menjual ini penting karena sebuah produk bagus kalau tidak bisa dijual ya sama aja bohong kan? Betul kan? Banyak orang yang merasa ilmu menjual itu kasar atau egosentris. Tapi tidak banyak yang tahu kalau apapun itu kerjaan kita, untuk lebih makmur kita harus selalu menjual. Contohnya, orang yang membangun karir harus menjual dirinya mereka ketika di interview agar bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Ketika kita di interview kerjaan, kita menjual diri kita, menjual skill kita. Ketika kita buat bisnis deal, kita menjual produk atau servis kita. Karena itu penting untuk belajar seni menjual. Jadi intinya, semua orang bisa kaya. Tapi kalau mau jadi cepat kaya dan super kaya, kita harus bisa membangun bisnis deal dan punya skill menjual yang baik. Bungkusan keempat, properti atau saham. Mungkin banyak orang tua kita suruh investasi di properti atau emas. Gak salah juga kalau kita mau investasi di properti atau emas. Kedua investasi ini pasti akan menyesuaikan dengan inflasi biasanya. Jadi nilai uang yang kita punya tidak terkoreksi juga sih. Untuk properti, kita bisa dapetin pendapatan pasif dari hasil sewa-menyewa. Sementara itu, harga propertinya juga bisa naik seiring dengan waktu. Kita bisa dapetin capital gain. Tapi ingat juga untuk memasukkan biaya-biaya seperti pajak, biaya pemeliharaan rumah, dan lain-lainnya yang harus kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Penting agar kita waspada terhadap properti yang digoreng harganya. Seringkali kawasan properti itu dibeli investor untuk investasi, yang bisa menyebabkan harganya jadi naik. Seringkali ketika banyak properti yang dibeli karena tujuan investasi, para investor harus menghadapi masalah oversupply. Ketika terlalu banyak properti kosong yang mau dijual atau disewakan, menyebabkan oversupply dan terjadinya perang harga, baik itu harga sewa maupun harga jual. Hal ini bisa membuat investasi properti menjadi tidak menguntungkan. Jika kita bandingkan dengan saham, untuk jangka panjang penelitian menemukan bahwa investasi di pasar saham itu menghasilkan return tertinggi. Apa kita investasikan aja semua uang kita di pasar saham? Tunggu dulu. Perlu kita ketahui kalau investasi di pasar saham itu nggak gampang dan sangat kompleks. Kalau kita tidak punya expertise atau pengetahuan tentang investasi di pasar saham, lebih baik jangan. Jadi inti yang mau disampaikan di sini adalah, mau apapun itu, properti atau saham, kita harus berinvestasi di instrumen investasi yang kita kuasai dan pahami. Kalau paham properti, ya sudah, di properti aja. Kalau paham saham, ya bagus, di saham. Tapi kalau kita cuma paham bisnis kita aja, ya investasi di bisnis kita sendiri aja, itu juga nggak apa-apa. Yang sering disalahpahami orang adalah, orang kaya investasi di instrumen investasi yang paling menghasilkan return tertinggi. Ini salah besar. Orang kaya itu investasi di instrumen investasi yang mereka pahami, karena akan kecil resikonya mereka untuk mengalami kerugian. Orang kaya itu pintar menjaga uang mereka, dan juga pintar mencari uang. Sebelum lanjut ke bungkusan terakhir, kita mau info kalau kalian sudah bisa support channel ini dengan traktir kopi di platform linkit.id. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Awas nih, kita ngomong terus nih. Haha, anyway, kita lanjut lagi. Bungkusan kelima, jangan percaya siapapun, jaga uang kalian. Banyak orang di luar sana yang mau uang kita, terutama institusi keuangan atau orang yang ngakunya financial advisor, ngomong besar tentang uang padahal jualan produk. Institusi keuangan atau financial advisor seringkali jual produk yang jelek dibungkus dengan marketing yang bagus. Mereka dapat uang dari fee yang besar dan semua resiko dibebankan ke investor. Bayangin kita beli produk investasi, mereka dapat fee 5%, terus setahun kemudian produk investasinya turun. Terus kita disuruh top up lagi dan mereka dapat fee lagi 5%. Habis itu mereka menyalahkan ekonomi yang buruk atau bilang investasikan beresiko high risk, high return. Gue persingkat aja, kalau kita berhubungan dengan manajer investasi, seperti beli produk reksadana atau investasi lainnya, hati-hati terhadap fee yang diberikan.
Ilustrasinya gini, ada profesional personal shopper bilang ke kita kalau dia bisa dapetin jam Rolex 30% lebih murah dari harga pasar. Bisa aja jam second. Tapi kita harus kasih dulu uangnya ke dia. Kemudian ada biaya servis 5% yang harus dibayar di muka. Selanjutnya, kita harus tanda tangan kontrak yang menyatakan kalau personal shopper tersebut tidak menanggung semua resiko kerugian, seperti kerusakan atau pemalsuan yang bisa aja terjadi. Jadi, kalau ketika tiba-tiba jam Rolex yang dibeli itu ternyata palsu, personal shopper tersebut tidak mau bertanggung jawab. Apa kalian percaya dan mau beli? Sama juga dengan investasi reksadana pasar modal. Investor harus kasih dulu uangnya ke institusi finansial. Kemudian harus dibayar di muka fee-nya kisaran 2-5% untuk biaya servis dan manajemen. Kemudian, kita harus tanda tangan kontrak, terms and agreement yang menyatakan kalau kita sudah baca prospektus yang isinya pernyataan kalau investor paham resiko kerugian yang bisa terjadi dan institusi finansial tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dan the best part adalah, part terbaiknya nih, adalah bagaimana kalau penelitian menemukan 95% reksadana itu punya performa di bawah rata-rata indeks saham gabungan. Jadi artinya 95% kemungkinan return kalian pasti di bawah rata-rata. Hahaha, yakin mau percaya institusi finansial? Selanjutnya, untuk menghadapi orang yang ngakunya financial advisor, lihat apakah mereka itu jualan produk perusahaan atau sebagai independent financial advisor. Kalau dia jualan produk perusahaan seperti reksadana, asuransi, atau lainnya, maka financial advisor tersebut itu jualan produk, bukannya memberikan saran finansial. Tapi hati-hati juga terhadap independent financial advisor, karena bisa jadi mereka dapat komisi dari produk yang dijual. Otomatis mereka akan meyakinkan kita untuk beli produk tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kepentingan pribadi di atas kepentingan kita. Jika kalian tertarik dengan sisi gelapnya finansial institusi, gue sudah bahas di video buku The Little Book of Common Sense Investing, buku The Big Secret for Small Investor, buku Money Master the Game, buku Beating the Street. Cek semua videonya di playlist buku investasi. Gue yakinkan 30 menit waktu kalian akan menyelamatkan ratusan juta kalian. Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment aja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys!